Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Nufus. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Hari terakhir pemirsa operasi pencarian 8 penambang emas yang terjebak di lubang galian di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah diwarnai isak tangis keluarga. Selain tabur bunga, pemirsa petugas dan keluarga juga menggelar sholat gaib di lokasi kejadian. Tangis haru keluarga tak terbendung saat mereka menaburkan bunga di monumen yang berisikan 8 nama korban tragedi tambang emas di Desa Kraca, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Kesedihan keluarga semakin bertambah saat mengetahui tim SAR menyatakan akan menghentikan operasi setelah 7 hari pencarian yang gagal membuahkan hasil. Selain di monumen, prosesi tabur bunga juga dilakukan di sumur tambang emas. Hingga saat ini, jasad 8 orang penambang asal Bogor, Jawa Barat masih terjebak di dalam tambang emas yang sebelumnya dihantam banjir. Supaya kejadian ini tidak terulang kembali, ya, karena ini udah pelajaran bagi kita semua, ya, sehingga kita tidak mau ada kejadian ini seperti ini lagi. Sebelumnya, tim SAR gabungan melakukan sholat gaib dan tahlil di tenda depan sumur tambang emas, di mana ke-8 jasad korban belum ditemukan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polri menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka penistaan agama. Untuk kepentingan penyidikan, polisi menahan Panji. Penetapan tersangka Panji Gumilang dilakukan setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 6 jam. Dalam pemeriksaan tersebut, polisi meminta keterangan Panji terkait 3 laporan polisi, salah satunya terkait dugaan penistaan agama. Dari hasil gelar perkara, penyidik kemudian menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Desakan penindakan terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat terus berdatangan pemirsa. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang dinilai sangat kontroversial dan pondok pesantren yang dipimpinan terlibat praktek aliran sesat dan penistaan agama. Eksistensi Pondok Pesantren Al Zaitun masih menjadi sorotan. Pernyataan-pernyataan kontroversial pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang terus mengundang reaksi. Desakan penindakan terhadap Al Zaitun terus mengalir termasuk dari MUI Jawa Barat yang mendesak pemerintah bertindak konkret atas pelanggaran yang dilakukan Ponpes Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun juga menggugat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sidang perdana telah digelar 26 Juli lalu. Kuasa hukum Panji Gumilang menyatakan Anwar Abbas dan MUI diduga melanggar hukum dengan melontarkan tuduhan hanya berdasarkan dari potongan video di media sosial. Pihak Panji Gumilang menuntut ganti rugi imaterial sebesar 1 triliun rupiah. Tidak hanya menuntut Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menuntut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud MD. Selain itu, media sosial juga digegerkan dengan video yang beredar mengenai pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang mengundang aktivis Yahudi Monique Rickers sebagai tamu kehormatan dalam acara peringatan 1 Muharram. Berbagai kontroversi di Pondok Pesantren Al Zaitun menjadi sorotan publik, mulai dari saf sholat yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, hingga pernyataan pimpinannya mengenai kitab suci Al-Quran yang menurutnya merupakan kalam Nabi Muhammad. Aksi demo pun dilakukan berbagai elemen masyarakat di Ponpes Al Zaitun hingga pemerintah pusat turun tangan untuk melakukan penyelidikan.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pusat Polisi Militer TNI resmi menetapkan Kabasarnas Marsedia TNI Henry Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Basarnas. Nantinya kedua tersangka akan jalani sidang militer mengingat status kedua tersangka yang masih aktif sebagai TNI. Puspom TNI telah meningkatkan kasus dugaan suap proyek Basarnas ke tahap penyidikan. Personil TNI aktif atas nama HA dan ABC ditetapkan sebagai tersangka. Hingga kini keduanya masih ditahan di pusat tahan militer. TNI pun akan tetap bersinergi dengan KPK untuk mengungkap kasus ini. Sementara dengan status kedua tersangka yang masih aktif sebagai TNI, maka nantinya kasus ini akan disidang dalam persidangan militer. Jadi waktu kejadian pada saat atau yang dilakukan oleh HA ini saat beliau masih aktif sebagai prajurit TNI. Jadi proses hukumnya masuk dalam kompetensi peradilan militer. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita akan mengembangkan semaksimal mungkin permasalahan yang ada ini dengan terus berkoordinasi ketat dengan KPK terkait dengan apa yang sudah ada dalam laporan polisi yang ada di KPK maupun ada di kami, yaitu kejadian dari mulai 2021 sampai dengan 2023. Jadi itu akan kita gali nanti. Demikian. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan bahwa meski disangkakan melakukan tindak pidana non-militer, namun Kabasarnas akan tetap diproses di peradilan militer. Koordinasi sudah dilakukan tadi malam atas arahan Panglima TNI dan Kasau. Puspom TNI sudah melanjutkan mentersangkakan atau menjadikan tersangka pejabat yang bersangkutan dan sudah ditahan untuk selanjutnya diproses menurut hukum di peradilan militer. Kesan saya pribadi, peradilan militer itu kalau sudah mengadili biasanya lebih steril dari intervensi politik, ya. Biasanya lebih steril dari tekanan-tekanan masyarakat sipil. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri juga memastikan pihaknya akan menuntaskan kasus korupsi di Basarnas sesuai ketentuan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kita pastikan KPK dan TNI berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam melakukan penanganan perkara ini sampai tuntas. Sebelumnya KPK menetapkan 2 anggota TNI sebagai tersangka dugaan suap proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban dan reruntuhan. Mereka adalah Kabasarnas RI periode 2021-2023, Marsdia Henry Alfiandi, dan Koordinator Administrasi Kabasarnas, Letkol ADM Afri Budi Cahyanto. Selain 2 anggota TNI, KPK juga menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Mereka diduga menyuap Kabasarnas untuk memenangkan tender proyek. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah mahasiswa, alumni, dan aktivis 98 mendatangi KPK untuk melaporkan dugaan korupsi di Universitas 11 Maret. Rombongan Forum Peduli UNS datang dengan membawa berkas yang merupakan bukti. Dugaan penyimpangan dana universitas dianggap membuat kampus tak berkembang. Dalam laporan disertai 3 buah flash disk berisi sejumlah berkas sebagai bukti dugaan tindak pidana korupsi hasil investigasi selama 1 bulan terakhir. Sebelumnya, mantan pimpinan MWA UNS, Hasan Fauzi, telah melaporkan dugaan korupsi sebesar 57 miliar rupiah ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Ada beberapa temuan ya, dan di sini kita sebagai Forum Peduli UNS memperjuangkan apa yang mahasiswa mendapatkan untuk haknya dan kesewenang-wenangan dari oknum. Pemirsa, terdakwa penganiayaan berat Mario Dandi Satrio kembali menjalani sidang dengan menghadirkan saksi meringankan. Ahli psikiatri forensik
Dua saksi ahli yang pernah menjadi saksi ahli meringankan kasus Verdi Sambo dan Teddy Minahasa hadir di sidang kasus Mario Dandi hari ini. Keduanya adalah ahli psikiatri forensik Natalia Widiasi dan ahli pidana Jamin Ginting. Mereka hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai saksi meringankan untuk terdakwa Mario Dandi. Dalam kesaksiannya, saksi Natalia menjelaskan soal perilaku kekerasan terencana dan tidak terencana. Menurutnya, sifat pelaku kekerasan terencana justru lebih terkontrol, sementara pelaku kekerasan tidak terencana akan lebih reaktif dan agresif lantaran dipenuhi emosi. Roky Gerung dilaporkan polisi setelah ucapannya dalam video di kanal YouTube pakar hukum tata negara Rafli Harun dinilai menghina Presiden Joko Widodo. Gerung dilaporkan sejumlah pihak karena video orasinya viral di media sosial. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Video orasi Roky Gerung yang diunggah di kanal YouTube Rafli Harun ini menuai kontroversi karena dinilai menghina Presiden Joko Widodo. Cuplikan orasi Gerung tentang Presiden dan pembangunan IKN yang diiringi komentar-komentar panas dengan cepat beredar di media sosial. Akibat ucapannya ketika berpidato, relawan Indonesia Bersatu pada Senin malam melaporkan Roky Gerung ke Polda Metro Jaya. Selain Roky, Rafli Harun juga dilaporkan karena penyebaran video melalui akun YouTube-nya. Melaporkan resmi Roky Gerung sama Rafli Harun. Kenapa? Karena diksi-diksi yang dibangun oleh Roky Gerung sendiri dan pernyataan-pernyataan dia di salah satu forum yang disebarkan melalui channel YouTube itu sudah sangat tidak etis karena dia sangat menyerang kepala presiden, kepala negara yang hari ini dipimpin oleh Bapak Jokowi. Kami sebagai relawan dan masyarakat Indonesia sangat terganggu dan ini sudah memunculkan kegaduhan. Makanya kami melaporkan di Polda Metro Jaya. Selain relawan Indonesia Bersatu, sejumlah organisasi relawan Jokowi juga telah melaporkan ke Bareskrim Polri. Namun laporan ditolak Bareskrim karena harus ada klarifikasi dari presiden yang merupakan pihak dirugikan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, anak sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai terkait pernyataan Roky Gerung yang dianggap menghina Presiden. Gibran mengaku belum melihat video Roky tersebut. Dekati politik banyak yang menghina Bapak itu. Santai. Kan selama ini juga dekat sama ya itu dia warga saya. Kalau saya santai ya. Selama ini juga dekat sama Mas Roky. Sama Roky Gerung selama ini juga dekat. Ya semuanya berkawan. Saya belum lihat videonya. Ya. Belum nanti. Ya, kita mulai informasi politik pemirsa. Lembaga survei Trust Indonesia mengungkap data bahwa Sandiaga Uno dianggap paling pantas mendampingi Ganjar Pranowo sebagai bacawa pres 2024 untuk wilayah Jawa Barat. Survei menyebutkan Sandi memperoleh suara sebanyak 28,3% suara. Ganjar Pranowo menjadi baca pres 2024 dari PDI Perjuangan. Percaturan politik semakin sengit, Koalisi Indonesia Bersatu pun gonjang-ganjing soal siapa yang pantas mendampingi Ganjar. Lembaga survei Trust Indonesia mengungkapkan data bahwa Sandiaga Uno dinilai figur yang paling layak dipasangkan dengan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Sandi unggul dari dua bacawa pres lainnya di wilayah Jawa Barat yakni Erick Thohir dan Andika Perkasa. Dari peta politik saat ini yakni PPP berkoalisi dengan PDIP, Sandi berpotensi besar dan dianggap bisa mewakili suara di Jawa Barat. Tren positif elektabilitas Sandiaga Uno dipengaruhi oleh persepsi masyarakat Jawa Barat yang menilai Sandi sebagai tokoh ekonomi dan berpihak pada UMKM. Sandi juga dianggap sebagai tokoh yang bebas dari perilaku koruptif. Sandiaga Uno unggul dengan perolehan sebesar 28,3%, disusul oleh Erick Thohir sebesar 10,5%. Sementara Andika Perkasa sebesar 6,8% untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Sandi menjadi harapan masyarakat Jawa Barat untuk membuat keadaan pembangunan nasional menjadi semakin baik. Dalam lawatannya ke Cirebon, Jawa Barat, pemirsa, baca pres Partai Perindo Ganjar Pranowo menyempatkan sowan ke sejumlah ulama.
Selasa sore, Ganjar Pranowo sowan ke Kiai Karismatik Cirebon, Kiai Haji Abdurrahman Ibnu Ubaidillah yang merupakan pengasuh Ponpes Dar Al-Tauhid. Dalam kesempatan ini, Ganjar berdialog hangat bersama ulama dan ribuan santri. Ganjar meyakini santri merupakan tonggak penyebaran ilmu agama dan iptek ke masyarakat luas. Pertemuan Ganjar dengan ulama dan santri Ponpes Dar Al-Tauhid ditutup dengan salat maghrib berjamaah. Gus Yasin ya. Jadi pas ini di acara di Buntet, ya sowan karena saya belum pernah ke sini dan di waktu-waktu kesempatan yang lain sering kali ketemu. Maka hari ini kita niatkan untuk bisa mampir dan ternyata pas jelang maghrib tadi bisa sholat jamaah bersama para santri dan keluarganya. Ya tentu silaturahmi akan membuat keakraban di banyak orang, di antar keluarga begitu ya. Karena sering di antara kita bertemu dalam banyak momen, tapi belum pernah saling berkunjung. Tentu ya senanglah saling mendoakan. Silaturahmi kebangsaan dilakukan PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono bersilaturahmi kepada alim ulama di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Silaturahmi kebangsaan kali ini merupakan cara PLT Ketua Umum Partai berlambang Ka'bah ini untuk membesarkan partainya dengan dukungan para ulama. Silaturahmi ini juga diharapkan dapat menambah dukungan dari para tokoh serta masyarakat. Selain silaturahmi, PLT Ketua Umum P3 juga mendiskusikan banyak hal saat bersama para alim ulama. Salah satunya soal strategi pembenahan P3 di Jawa Timur, khususnya Sidoarjo. Dalam pertemuan kali ini juga hadir Ketua DPW P3 Jawa Timur sekaligus putri pendiri NU Kiai Haji Wahab Hasbullah yakni Nyai Munija Wahab. Nahdliyin kita yang ada di Sidoarjo, kemudian juga ini kebetulan Sohibul Bed ya, ini menjadi kader baru di Partai Persatuan Pembangunan yang dengan tulusnya akan mengabdikan diri membesarkan Partai P3 khususnya adalah di Kabupaten. Sementara itu relawan Sandiaga Uno pemirsa menggelar bazar sembako murah di sejumlah daerah di Indonesia. Kegiatan ini disambut positif warga yang terbantu perekonomiannya. Menghadapi ketidakpastian harga kebutuhan bahan pokok, sahabat Sandi Uno di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur menggelar bazar sembako murah. Kegiatan yang berlangsung di kantor Camat Borong, Manggarai Timur ini diharapkan bisa meringankan beban ekonomi masyarakat. Dalam bazar ini warga bisa membeli paket sembako senilai Rp70.000 dengan membayar hanya Rp15.000 saja. Kok kalau dibeli dengan ini bukan dengan harga Rp15.000 ya, tapi dengan harga yang segitu kami merasa terbantu sekali dan berterima kasih sekali kepada Pak Sandi telah membantu kami masyarakat di sini. Bazar sembako murah juga digelar UMKM Sahabat Sandi Uno di Kecamatan Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur. Program bazar sembako murah tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada warga yang membutuhkan. Bazar sembako murah ini merupakan dukungan Sandiaga Uno bagi masyarakat yang terdampak situasi ekonomi. Sahabat Sandi ini sangat membantu bagi warga setempat. Yang kita tawarkan itu dari harga Rp70.000, jadi warga cuma menebus Rp15.000. Sangat membantu sih untuk kita semua di sini. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bertemu para pelaku usaha dan masyarakat di Batam, Kepulauan Riau yang menginginkan harga bahan pokok kembali stabil. Saat bertemu dengan para pelaku UMKM, Sandiaga Uno meminta para pelaku UMKM untuk berinovasi dalam menciptakan produk-produk baru yang selaras dengan keinginan pasar, serta memasarkan produk secara digital. Bersama dengan teman-teman lainnya mengumpulkan para UMKM untuk memberikan bantuan sembako murah yang ini merupakan upaya untuk menurunkan biaya hidup masyarakat karena ongkos-ongkos hidup semakin tinggi. Saat berada di Gresik, Jawa Timur, Menparekraf Sandiaga Uno bersama Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional menggelar ngobrol pintar ekonomi kreatif di Wahana Ekspresi Pusponegoro. Sandiaga menyampaikan apresiasinya terhadap masyarakat Gresik yang mampu bangkit untuk menciptakan solusi tujuan usaha serta membuka lapangan pekerjaan.